Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fadila Yasmini Dartika dengan NIM DKA 202303541. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul tentang Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan KAS pada PT Telkom Medan. Jurnal ini ditulis oleh Sofia Perayanti Sotorus dan Melanton Rumapea. Tahun terbit jurnal ini pada tahun 2017. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi. Hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, objek dan subjek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, dan yang terakhir, diskusi atau rekomendasi. Hal yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang masalah. Yang pertama, pentingnya sistem informasi akuntansi yang handal. Sistem informasi akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya sangat penting bagi perusahaan karena mendukung pengelolaan pendapatan dan penerimaan KAS secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, pengendalian intern sebagai faktor kunci. Pengendalian intern yang baik adalah faktor utama dalam menjaga akurasi dan keamanan proses pencatatan pendapatan serta penerimaan KAS. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan sistem online. Dengan kemajuan teknologi, sistem informasi akuntansi PT Telkom sudah menerapkan sistem online yang memudahkan proses pencatatan dan pengendalian secara tepat, cepat, dan fleksibel. Lalu yang keempat, kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan sistem. Meskipun sudah berjalan baik, ada kebutuhan untuk terus memelihara dan memperbaiki sistem tersebut, seperti melakukan pemeriksaan mendadak dan rotasi tugas karyawan, agar proses ini berjalan tetap optimal dan resiko penyimpangan dapat diminimalisir. Lalu yang terakhir, resiko kesalahan dan penyalahgunaan KAS. Tanpa pengawasan yang memadai, resiko salah saji atau penyalahgunaan KAS tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk menghindari kerugian. Lalu, pembahasan yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan KAS di PT Telkom sudah berjalan dengan akurat, efektif, dan sesuai standar? Di sini, untuk memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan pendapatan serta penerimaan KAS dilakukan secara tepat dan memenuhi standar yang berlaku. Lalu yang kedua, bagaimana pengendalian intern yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi pendapatan dan penerimaan KAS di PT Telkom? Di sini menjelaskan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pengendalian intern yang ada dalam rangka mencegah penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan KAS. Lalu yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi keefektifan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern di PT Telkom? Di sini kita mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan sistem ini. Lalu rumusan masalah yang terakhir, apa saja kelemahan dan potensi perbaikan dalam sistem informasi akuntansi pendapatan dan penerimaan KAS di PT Telkom? Di sini menjelaskan bahwa untuk menemukan celah atau kekurangan yang dapat diatasi agar sistem menjadi lebih andal dan efisien. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat keandalan dan keakuratan sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan KAS di PT Telkom. Tujuan ini untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan dapat menghasilkan data yang tepat dan dapat dipercaya.
Lalu yang kedua, mengukur efektivitas pengendalian intern terhadap sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan kas di PT Telkom. Di sini bahwa untuk mengetahui seberapa baik pengendalian internal yang dilakukan perusahaan dalam melindungi dan mengelola kas, serta mencegah penyalahgunaan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dan sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan kas di PT Telkom. Maksud di sini yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang aspek mana yang sudah berjalan dengan baik dan bagian mana yang membutuhkan perbaikan. Lalu yang terakhir, memberikan saran perbaikan guna meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan kas di PT Telkom. Di sini maksudnya agar sistem dapat berfungsi lebih optimal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta meminimalkan resiko kerugian atau penyimpangan. Selanjutnya, mari kita bahas manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kondisi sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan kas di PT Telkom. Membantu perusahaan memahami sejauh mana sistem yang diterapkan sudah berjalan sesuai standar dan mampu mendukung kegiatan operasional secara efektif. Lalu yang kedua, menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pengendali internal yang diterapkan di perusahaan. Di sini menunjukkan seberapa baik pengendali internal dalam melindungi kas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan. Lalu yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem dan prosedur keakuntansi yang lebih baik. Data dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan proses pencatatan dan pengolahan pendapatan serta penerimaan kas di masa depan. Yang keempat, memberikan kontribusi akademik dan referensi literatur bagi penelitian serupa di bidang sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin mengkaji sistem informasi akuntansi di perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat terkait pengolahan pendapatan dan kas. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, fokus pada sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan kas di PT Telkom Medan. Maksud di sini yaitu penelitian ini hanya membahas sistem yang terkait langsung dengan hal tersebut di PT Telkom Medan dan tidak membahas seluruh sistem perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, pembahasan terbatas pada sistem yang digunakan selama tahun 2015. Data dan analisis difokuskan pada kondisi sistem selama tahun 2015 sehingga hasilnya mungkin berbeda pada tahun-tahun lainnya atau setelah adanya perubahan sistem. Lalu yang ketiga, pengkajian dilakukan dari aspek prosedur, pengendalian intern, dan sistem teknologi informasi yang digunakan. Fokusnya adalah terhadap prosedur kerja, pengendalian internal, dan penggunaan sistem online, bukan pada aspek lainnya seperti audit eksternal. Yang keempat, pengaruh eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah tidak termasuk dalam lingkup penelitian. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak membahas seluruh bagian perusahaan, hanya bagian yang terkait langsung dengan sistem pendapatan. Ini sama saja pada batasan yang pertama. Bagian lainnya seperti pemasaran, sumber daya manusia, dan lain-lain tidak termasuk. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mendalam mengenai sistem informasi akuntansi pendapatan dan penerimaan kas di PT Telkom Medan berdasarkan data yang diperoleh. Lalu yang kedua, pengumpulan data.
melalui yang pertama studi pustaka. Pengumpulan data ini dilakukan melalui telaah literatur yang relevan seperti dokumen perusahaan, prosedur operasional, dan lain-lainnya. Yang kedua, studi lapangan. Data ini juga dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan pengamatan proses pekerjaan yang berjalan di lapangan. Lalu metode yang ketiga, teknik analisis data, ada dua, yaitu analisis deskriptif. Adalah data yang dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kondisi sistem dan pengendalian intern yang berlaku di PT Telkom Medan. Lalu yang kedua, perbandingan prosedur dan praktek lapangan. Membandingkan prosedur yang telah ditetapkan manajemen dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas sistem. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ada karyawan bagian keuangan, kasir, dan manajemen. Lalu objek penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan kas yang diterapkan di PT Telkom Medan. Selanjutnya ada hasil penelitian atau kesimpulan. Hasil yang pertama, sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan penerimaan kas di PT Telkom Medan sudah cukup baik. Sistem ini telah berjalan sesuai dengan teori dan standar yang ada. Lalu yang kedua, pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Penerapan pemisahan tugas, struktur organisasi, dan sistem otorisasi yang tepat membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan keakuratan proses. Lalu yang ketiga, pelaksanaan sistem mendukung kualitas informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan kas dan pendapatan. Lalu yang keempat, penggunaan sistem online meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas perusahaan. Sistem ini memudahkan akses dan pencatatan data secara cepat serta fleksibel. Lalu yang terakhir, peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan sistem dan strategi perusahaan. Terjadi kenaikan signifikan pendapatan yang didukung penggunaan teknologi dan layanan yang inovatif. Selanjutnya, mari kita bahas kelebihan penelitian ini. Yang pertama, mengukur kualitas pengendalian intern. Penelitian ini menilai secara spesifik bagaimana pengendalian internal diterapkan serta efektivitasnya dalam menjaga keakuratan dan keamanan transaksi. Yang kedua, menggambarkan sistem yang sudah berjalan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang sudah diterapkan sudah efektif dan sesuai teori, sehingga dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, memberikan analisis komprehensif. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memaparkan proses, prosedur, dan kontrol yang ada secara rinci. Lalu yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dengan data yang valid dan analisis yang mendalam, penelitian ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem serta langkah-langkah perbaikan. Lalu selanjutnya kekurangan penelitian. Yang pertama, keterbatasan data dan responden. Penelitian ini terbatas pada data dan responden tertentu di PT Telkom Medan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di perusahaan lain. Lalu yang kedua, penggunaan metode deskriptif kualitatif. Meskipun memberikan gambaran yang mendalam, metode ini bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi peneliti, sehingga hasilnya kurang objektif. Lalu yang ketiga, hanya fokus pada aspek prosedur dan pengendalian intern. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada prosedur dan pengendalian internal tanpa membahas aspek teknologi dan sistem informasi secara lengkap.
Kekurangan yang terakhir yaitu kurangnya analisis kuantitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif, sehingga kurang memberikan data statistik maupun angka-angka yang mendukung analisis efektivitas secara kuantitatif. Dan yang terakhir, ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, penguatan pengendalian internal. Perusahaan perlu memperkuat sistem pengendali internal melalui pemeriksaan mendadak secara rutin dan memperketat proses pengawasan. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan sistem online dan teknologi digital. Selain itu, perusahaan harus mengembangkan dan memperbarui sistem online yang sudah diterapkan agar proses pencatatan dan pelaporan ini dapat berjalan lebih cepat, fleksibel, dan aman. Lalu yang ketiga, pelatihan dan sosialisasi kebijakan kepada karyawan. Pelatihan ini secara berkala mengenai prosedur sistem informasi dan pengendali internal sangat penting untuk memastikan seluruh karyawan paham dan mengikuti standar operasional yang berlaku. Yang keempat, evaluasi dan revisi prosedur secara berkala. Sistem dan prosedur yang ada perlu dievaluasi secara rutin agar tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, dukungan dan komitmen manajemen. Manajemen tetap harus memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kontrol internal dan penerapan prosedur yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.